Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya guys ya. Tergantung dari kapan kalian menonton video ini. Dan di video pada kali ini merupakan sebagian perjalanan dari Desa Ulu menuju ke Kota Palu. Jadi di video part 1 sampai 3 itu perjalanan menuju ke Desa Ulu. Kemudian di part 4 ini adalah perjalanan kembali ya guys ya. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan Desa Ulu, dan Desa Ulu ini merupakan salah satu desa yang masih tergolong terpencil lah. Dan kenapa saya membuat video perjalanan pulangnya, karena di video part 1 sampai 3 itu kebanyakan gambarnya nunduk ya guys ya. Ya maklumlah kenapa videonya selalu nunduk, karena saya juga masih belajar ya kan. Jadi saya tidak sadar kalau videonya atau kameranya ternyata menghadap ke bawah. Dan di part 4 ini tidak semuanya adalah perjalanan pulang, tapi hanya sebagian ya guys ya. Jadi jalanan di sini sudah ada beberapa yang rabat, ada juga yang masih jalanan berbatu dan tanah. Dan jarak dari dalam desa menuju ke dermaga itu jaraknya sekitar 2 kiloan ya guys ya. Untuk desa untuk dusun pertama, tapi untuk dusun kedua juga lumayan jauh, mungkin sekitar 3 kilo. Dan di dermaga itu, di depan ada 2 dermaga. Yang sebelah kiri itu adalah kayu, yang sebelah kanan adalah beton. Tapi yang beton itu rusak, jadi selama ini tidak terpakai. Tapi untuk saat ini, saat videonya direkam, dermaga yang kayu juga tidak dipakai karena air meluap, air danau meluap. Jadi orang-orang memakai dermaga yang beton, walaupun kondisinya dalam keadaan rusak ya guys ya. Oi, bahaya. Di perjalanan pulang ini kita cuma berangkat berdua motor, karena yang lain kemarin sudah balik. Karena guru-guru ini ada panggilan untuk melengkapi beberapa berkas ya guys ya. Dan inilah dia perjalanan menuju ke kota. Oke. Jadi banjir. Jadi jalanan sudah tertutupi dengan air. Kemudian untuk naik ke atas harus pakai papan.
Guys, jadi dari dermaga tadi kita harus ke desa Anca dulu untuk titip kunci sekolah ya guys ya. Oh. Dan desa Anca ini merupakan desa paling ujung dari 4 desa yang berjajar. Jadi kita akan melewati desa Tomado, kemudian Puro, Langko, ya 4 desa itu. Karena desa yang ada di seberang itu adalah desa Olu. Ini sudah sekitar jam 10 pagi. Untuk durasi waktu perjalanan menyeberang Danau Lindo itu sekitar 45 menit menggunakan perahu tadi. Jaraknya itu sekitar 7,5 kilo. Jadi luas danaunya sekitar, atau luas danau yang diseberangi itu sekitar 7,5 kilo. Jadi jarak antara desa ke desa ini jaraknya sekitar 1 kilo. Dari desa Anca ke Tomado itu sekitar 1 kilo. Kemudian dari desa Tomado ke desa Langko itu juga sekitar 1 kilo, dan Langko ke Puro itu juga sekitar 1 kilo. Kemudian kita akan memasuki daerah pegunungan, hutan, dan sampailah kita di gerbang Taman Nasional Lorelindo. Kemudian 2 jam lagi kita akan sampai ke Palu. Jadi perjalanan membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 3 jam dari desa Anca. Akan tetapi kalau kita berangkat dari desa Olu itu bisa membutuhkan waktu seharian, karena kita harus menunggu kapal yang menyeberang ya guys ya. Dan kita sudah janjian dengan teman yang lain, karena ternyata ada juga yang mau balik ke kota untuk mengurus berkas, dan kita akhirnya berangkat dengan 3 motor, 4 orang, 1 orang perempuan, 3 orang laki-laki, 1 yang berboncengan, 2 orang yang tidak berboncengan. Ya, pokoknya begitulah. Nah itu dia Bro Naman yang kemarin motornya bermasalah ya guys ya. Kali ini sudah diperbaiki dan jalanan sangat becek. Ini juga dampak dari tanah longsor ya guys ya. Dan jangan berharap ketika Anda lewat sini sepatu Anda akan bersih. Oke. Oh, motor slip. Sini motor akan slip-slip ya guys ya. Oke, jadi harus menggunakan ban trail harusnya. Dan goodbye sepatu basah, kotor. Oke. Basah. Kotor guys. Ini sudah biasa. Oke, di sini ada aliran sungai, jadi kita akan sedikit membersihkan sepatu. Ya lumayan lah. Oke, dan ini sepertinya kita harus isi bensin karena letak Pertamina lumayan jauh, jadi kita beli eceran ya guys ya. Dan kosong. Oke, sekarang genangan air yang lumayan dalam ini pastinya, dan Bro Naman lebih memilih untuk mendorong motornya. Oke, mudah-mudahan tidak tenggelam. Bismillah. Mantap. Jadi di jalan ini ada beberapa kubangan yang dalam,
Itu setengah motor hampir tenggelam. Jadi usahakan kita tidak mengundur gas saat berendam di air, karena takutnya air masuk ke knalpot motor ya guys ya. Oke, ini dalam lagi. Mana? Ini. Woi, dalam anjir. Sini. Dari tengah. Tengah. Mantap mantap. Businya. Oke, aman. Oke guys, ini sudah di Desa Langko. Dan jalanan di sini memang perlu perbaikan ya guys ya. Ini tadi malam tidak hujan, tapi airnya sangat banyak dan membuat jalan licin. Coba kita bayangkan kalau hujan. Ini hujannya sekitar 2 hari yang lalu, tapi air masih menggenangi jalan. Oke, ini sepertinya lumayan dalam. Ya, betul kan? Dalam kan? Ini sepertinya ini yang paling dalam. Oh. Guys. Jadi tadi motornya Om Naman didorong, jadi kita harus bantu. Celana basah. Lewat bawah Jadi kadang ada lubang yang kelihatan dangkal tapi ternyata dalam. Ada yang kelihatan dalam tapi ternyata dangkal. Jadi kita tidak boleh menilai dari tampilannya guys ya. Lihat kedalamannya. Oke. Sekarang
Dikira ini dalam, ternyata itu yang dangkal. Dikira ini yang dangkal, ternyata ini yang dalam. Anjay. Oke. Woo! Ganti oli ku pulang, Rizky. Dalam, selutut. Weh, weh, tenggelam knalpotnya. Nggak mau nyala ini. Gas, gas. Ya dulu, habis airnya. Tidak keluar. Kenapa nggak keluar? Nah, ada bocornya di bawah sini. Hah? Ada bocornya. Ada kan? Ada. Kalau di knalpot ada bocornya. Kok pasang itu? Pasang kembali, masukkan tanah. Pak Desa. Pak. Enggak, bisa. Coba keluar Iya. air. Oh iya. Open ya. Ini putih. Bocor ulik saya. Hah? Sambung. Kenapa sudah mau bisa itu? Keras ini. Ayo. Tabu. Tabe, ku dorong. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, jadi kita sudah berada di desa Puroo. Dan jalanan ini lebih baik daripada jalanan yang menuju ke desa Langkau tadi, karena desa Langkau, perjalanan menuju ke desa Langkau luar biasa dalam. Oke guys, jadi gerbang yang di depan itu menandakan kita akan memasuki daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini setengahnya itu mendaki, kemudian setengahnya lagi menurun. Dan jalanan yang lumayan ekstrim karena sisi kanan adalah jurang dan sisi kirinya adalah tebing yang rawan longsor.
Jadi kalau hujan turun, usahakan tidak melewati jalan ini karena lumayan berbahaya guys. Ini waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari jalanan seperti ini sekitar 1 jam atau kurang. Oh yes, jadi jalanan mulai menanjak dan mobil yang terjebak kemarin di part kedua kalau tidak salah itu masih ada di situ. Jadi sudah sekitar 10 hari mungkin atau lebih mobil itu terjebak di sana karena mogok ya guys ya. Perlengkapan pipa, sepertinya pipa air. Jurang ini luar biasa dalam. Ban slip. Dan sepertinya motor saya sedang bermasalah. Untuk kalau gasnya diputar itu ada jeda, jadi mungkin tadi waktu di langkau kemasukan air atau seperti apa saya juga tidak tahu ya guys ya. Oke, jadi ada warga yang sedang membenahi jalan dan kita beri seikhlasnya saja ya guys ya. Alright guys, ini sudah setengah jalan. Kalau kita sudah menjumpai jalanan becek yang seperti ini, berarti kita sudah berada di setengah jalan dan saatnya kita akan melewati penurunan yang lumayan curam juga ya guys ya. Oke, ini dia. Sini kita harus hati-hati. Nah, di sini meskipun motor dimatikan, mesinnya mati, motor akan tetap berjalan ya guys ya. It's okay. Nah guys, jadi dari tadi kita melewati penurunan yang curam. Kalau menurut saya mending naik ke atas lindu daripada turunnya guys, karena turunnya kita harus menahan badan dan stang motor di jalan yang menurun. Enggak, Pak? Oh, ada orang yang
HP-nya terjatuh dan harus mencarinya kembali ya guys ya. Pasti pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah satu dari sekian banyak penurunan yang curam dan berbatu. Dan ini masih mending, di atas tadi ada yang licin. Oke. Oke guys, jadi sepertinya kita sudah dekat. Dan mohon maaf kalau kameranya mungkin nunduk ya guys ya, karena memang kita harus menghadap ke bawah untuk memperhatikan jalan ya guys ya. Oke guys, dari sini rumah warga sudah bisa terlihat, atap-atap rumah warga, dan itu merupakan daerah Sadaunta. Sadaunta ini merupakan tempat yang biasa ditempati oleh orang-orang untuk istirahat guys, sebelum naik ke Kecamatan Lindu atau setelah turun. Jadi kita akan singgah di sana untuk sedikit memulihkan tenaga, ya kan, makan. Alright. Hey. Rp6.000 3 motor. Yang pertama Yang pertama mana?